itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana dapat mempermudah melakukan usaha dengan meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek, meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja, mengubah arah gaya yang bekerja. Jenis-jenis pesawat sederhana. Ada berbagai macam pesawat sederhana yang kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada bidang miring, ada sekrup, ada baji, ada pengungkit, ada katrol, dan roda berporos. Pertama yang kita pelajari yaitu pengungkit. Pengungkit yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras, seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Contoh: gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop koper, pinset, dan sebagainya. Jenis-jenis pengungkit. Pengungkit golongan pertama, titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Pengungkit jenis kedua, beban di antara kuasa dan titik tumpu. Pengungkit jenis ketiga, kuasa di antara beban dan titik tumpu. Katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada berbagai macam katrol, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya, tidak menggandakan gaya kuasa. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap atau katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanik dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat badan. Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Bidang miring mampu untuk mengubah gaya dan jarak, misalkan ketika kita memindahkan objek ke tempat yang lebih tinggi. Ketika memindahkan objek, jarak yang ditempuh menjadi lebih besar, tapi gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Contoh dari bidang miring selain tangga adalah sekrup dan pisau. Roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar, sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Selain gear sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Materi pesawat sederhana juga dapat kita ikuti pada blog upikikadarmayanti.blogspot.co.id. Materi IPA kelas 5 SD pesawat sederhana. Untuk mempermudah dalam mengerjakan berbagai pekerjaan, kita dapat menggunakan peralatan. Misalnya ketika ingin menimba air, kita bisa memanfaatkan katrol untuk menarik ember yang berisi air. Untuk membuka tutup botol, kita dapat menggunakan alat pembuka botol. Dan juga ketika memotong sesuatu, kita bisa menggunakan gunting atau pisau. Semua alat-alat itu disebut pesawat. Jadi, pesawat adalah hal-hal yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan manusia. Karena bentuk dan penggunaannya sederhana, maka dinamakan pesawat sederhana. Adapun pesawat dibedakan menjadi dua, yaitu
pesawat rumit, dan pesawat sederhana. Pesawat rumit adalah pesawat yang tersusun atas gabungan beberapa pesawat sederhana. Contohnya mesin cuci, komputer, blender, dan sebagainya. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah pesawat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan yang disusun secara sederhana. Contohnya obeng, palu, katrol, gunting, dan sebagainya. Jenis pesawat sederhana. Ada 4 jenis pesawat sederhana, yaitu pertama, pengungkit atau tuas. Pengungkit disebut juga tuas. Contoh peralatan yang menggunakan prinsip kerja pengungkit antara lain gunting, pemotong kuku, timbangan, dan jungkat-jungkit. Pengungkit memiliki bagian-bagian yaitu 1. Titik tumpu, yaitu titik tempat batang ditumpu. 2. Titik kuasa, yaitu titik tempat diadakannya kuasa atau gaya. 3. Titik beban, yaitu titik tempat bekerjanya beban. Berdasarkan letak beban, kuasa, dan penumpunya tersebut, pengungkit dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu pengungkit golongan 1. Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya tang, gunting, pemotong kuku, catut paku, timbangan, dan jungkat-jungkit. Pengungkit golongan 2, prinsip kerjanya titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya kereta sorong atau gerobak, pemecah kemiri, pembuka kaleng, pemotong kertas. Pengungkit golongan ketiga, prinsip kerjanya titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya sapu, sekop, pinset, dan stapler. Bidang miring. Bidang miring merupakan suatu alat atau bidang dengan permukaan miring. Salah satu jenis bidang miring adalah tangga. Tangga merupakan pesawat sederhana jenis bidang miring yang digunakan untuk memudahkan mencapai tempat yang tinggi. Dengan menggunakan bidang miring, kita dapat memperkecil gaya yang diperlukan dan dapat menghemat tenaga ketika kita menempuh jarak yang akan dilalui. Prinsip bidang miring juga diterapkan pada jalan di daerah pegunungan yang dibuat berkelok-kelok. Kendaraan tidak cukup bertenaga untuk mendaki lereng yang curam. Kemiringan tanjakan akan lebih landai dengan adanya kelokan sehingga dapat mengurangi tenaga yang diperlukan untuk mencapai ketinggian atau jalan lebih mudah didaki. Bidang miring juga mempermudah dalam memindahkan benda-benda yang berat, misalnya memindahkan peti ke dalam truk. Contoh lain yang menggunakan prinsip kerja bidang miring yaitu pisau, pahat, sekrup, paku, kapak, dan baut. Bagian tajam pada benda-benda tersebut merupakan bidang miring. Ketiga, katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang memudahkan kita untuk mengambil air dari dalam sumur. Dengan katrol kita dapat menarik ember yang berisi air dengan lebih mudah. Katrol menurut penggunaannya dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Katrol tetap. Katrol tetap menggunakan katrol yang posisinya tidak berubah saat digunakan. Contohnya katrol sumur timba dan katrol pada tiang bendera. 2. Katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang posisinya berubah saat digunakan. Contohnya katrol pada alat pengangkatan peti kemas. 3. Katrol majemuk atau ganda. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Keempat, katrol rangkap. Katrol rangkap terdiri dari lebih dari 1 katrol yang disusun sejajar. Keempat, roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang digunakan untuk memudahkan memindahkan suatu benda. Roda mempermudah pekerjaan. Dengan adanya roda, kita bisa mengendarai sepeda. Contoh alat yang memanfaatkan roda berporos antara lain setir mobil, sepeda motor, tombol pintu, dan gerobak. Adapun prinsip kerja roda berporos yaitu semakin besar roda, gaya yang digunakan kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil roda, gaya yang diperlukan besar. Berikut contoh pesawat sederhana, gambar contoh pengungkit. Ada gunting, ada tang, dan sebagainya. Untuk pengungkit golongan 1, pengungkit golongan 2 ada pembuka tutup botol,
dan sebagainya. Pengungkit golongan 3 ada staples, pinset, dan sebagainya. Contoh bidang miring. Dapat dilihat gambar contoh bidang miring. Kemudian contoh katrol. Ini katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk. Kemudian contoh roda berporos yaitu sepatu roda, kursi roda, sepeda, gagang pintu. Nah, untuk roda berporos, contoh yang lain yaitu sepeda motor, mobil. Di sini kita juga dapat menyaksikan video pembelajaran pesawat sederhana. Demikian anak-anak sekalian, kita hari ini telah belajar tentang materi IPA pesawat sederhana. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.